Bah. Waduh. Gaya haji panitia zakat. Tapi aneh mau tanya nih antum-antum semua yang di rumah. Udah pada zakat belum nih? Atau mungkin kadang panitia zakatnya udah nyiapin beras di masjid. Bisa dibeli di situ. Nah, beras. Bapak beras nih, tuh saya jual beras di situ. Lempeng yang kurang tebal nih. Mantap ini nih. Mantap nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Masya Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang. Puasa lo? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita mau puasa dong. Masya Allah. Lagi ngapain lah? Ini bang, biasa. Bah. Waduh. Gaya haji panitia zakat. Emang kudu harus taruh di sini apa? Iya, biar orang tahu. Besok kalau lo jadi panitia hewan kurban, kambing kali lo kalungin ya? Buset lah, keberatan kalau kambing mah. Ini ngapa? Lu jadi ceritanya lu panitia zakat. Ya iya, kayak orang-orang gitu. Ini segala beras. Iya, mau zakat bang. Lu panitianya? Iya. Mau zakat tuh. Alhamdulillah kita mah mana tadi. Panitianya lu? Iya. Ini kan alhamdulillah tuh kita mengadain. Masjid tunjuk lu jadi panitia? Enggak, Ya. kita ngikut aja. Buka panitia juga. Emang ngerti lu? Kagak sih. Kagak ngerti? Iya, ngikutin orang aja kita mah. Orang pada Gaya. buka masjid pada Jadi panitia zakat. zakat, nerima zakat, ngerti kagak? Dengerin ilmunya dari guru. Ya tapi ono masjid musola pada buka Ya zakat mungkin kita dia tahu ilmunya. Lu timbang pakai gini doang, gua pikir lu ngerti. yang ngikut. Ikut dong. Iya. Besok kalau dia ke got, lu ikut ke got kali. Buset dah. Ngomong-ngomong guru kita mana nih belum sampai nih, Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Masya Allah guru tempatnya yang didudukin. Bang, gini bari bang. Kita geser kali bro ya. Iya, geser. Nah, Masya kita tuh. Allah. Dulu lo, gua aduin sama guru gue lo. Dulu lo. Set, Nah, Nganduin aja. ini si Cablak. Tadi anda datang lagi nulis jadi panitia zakat. Baru gaya-gayaan banget Ustaz. Baru nerima beras sekarung sama 2 kantong aja tulis. Biasa kalau jadi panitia hewan kurban, kambing kalungin sini satu dia. Saya mau zakat. Mau zakat sama aneh, Ustaz. ada nggak zakat buat aneh? Tahu kagak. Ustaz zakat lah. Ngasihnya ke aneh, ntar aneh salurin Lu mah jangan kata dikasih zakat. Apa? Lu pantasnya lu disantunin kalau lu mah. Buset dah. Anis sapa dulu deh sahabat-sahabat Kaso. Oke? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Kaso dimanapun berada yang lagi di perjalanan. Nih kita lebaran kira-kira kurang ya tinggal hitungan hari nih. Tapi aneh mau tanya nih antum-antum semua yang di rumah. Udah pada zakat belum nih? Empok, adek, mungkin abang-abang atau om. Kalau masih ada yang belum zakat, kebetulan nih. Tema episode kita kali ini adalah tentang zakat fitrah. Ini tadi teman aneh nih kebetulan panitia. Tapi jangan salah, panitianya juga nggak ada ilmunya tentang zakat. Nih kita dengerin nih dari guru kita nih. Tentang zakat yang bener gimana? Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ngomongin tentang zakat nih Ustadz. Sebenarnya afdolnya bayar zakat itu seperti apa sih Ustadz? Silakan guru ilmunya. Nah, kita ngomongin zakat fitrah ya, Zakat spesifik fitrah. ya, spesifik karena zakat banyak macam-macamnya, banyak macamnya. Tapi yang berkaitan di bulan suci Ramadan ini zakat fitrah. Zakat fitrah, kalau pertanyaannya afdolnya bayar zakat kapan? Ya, afdolnya ini sebenarnya pagi-pagi hari raya, sebelum sholat Id, sebelum sholat Id itu paling afdol. Tapi apa iya kita pagi-pagi hari raya nenteng-nenteng zakat gitu, kan kadang pusing juga nyarinya ya. Maka pengurus masjid di masyarakat
biasanya bikin panitia zakat ini berapa ya? H-7 jelang lebaran gitu. Tapi kalau ditanya afdolnya itu dia. Pagi hari habis subuh jelang pelaksanaan sholat Id. Sebelum sholat itu dibagiin zakat. Gitu. Ya cuman kan kalau kita di pagi-pagi orang udah repot kayak begitu. Ada yang lagi mandi, ada yang lagi bebenah. Mungkin kalau yang udah keluarga kamar mandinya satu, antri lah ini gitu. Dia. Panitianya juga udah bubar kali ya. Panitianya juga udah bubar. Jadi dari malam takbiran udah lu salurin sendiri aja dah. Udah malam-malam jam 12 malam nganterin beras 1 ton. Bingung ngopernya kemana? Ya kan? 1 ton. Kayak begitu. Ya. Kira-kira begitu nyalurin zakatnya. Ustaz, terkait dengan zakat, sebenarnya siapa sih Ustaz yang wajib bayar zakat? Zakat fitrah Ustaz. Nah, yang wajib bayar zakat fitrah itu setiap muslim. Setiap muslim yang kebagian bulan suci Ramadan. Kebagian bulan suci Ramadan dan kebagian malam hari raya Id. Di takbiran. Jadi kalau misalnya ada bayi lahir jam 5:30. Jam 5:30 tanggal 30 Ramadan. Terus habis itu sampai dia ketemu malam hari raya Id. Itu bayi terkena kewajiban zakat. Siapa yang kena kewajiban zakat? Ya orang tuanya yang bayarin. Orang tuanya yang bayarin. Kalau misalnya ada nih bayi lahir jam 5:30 sebelum maghrib udah meninggal. Sebelum maghrib udah meninggal, maka dia nggak wajib zakat tuh orang tuanya. Kenapa? Karena dia harus kebagian dari bulan suci Ramadan hidup dan kebagian dari malam hari raya Id gitu, dan dia baru terkena kewajiban mengeluarkan zakat. Gitu. Ustaz, kalau kita bicara zakat fitrah mungkin kayak si Cablak ini bawa beras, pakai panitia gini. Sebenarnya kalau bicara yang afdol itu bayar zakatnya pakai beras atau pakai uang, Ustaz? Karena mohon maaf nih Ustaz, karena dengan berkembangnya teknologi kan kita juga sama-sama di sosial media bayar zakat Anda ke nomor rekening sekian. Nah, itu kalau menurut Ane jadi punya pertanyaan nih, Ustaz. Ini sebenarnya bayar zakatnya afdal kan nih kayak gini? Apa memang harus Ane beliin beras dulu, terus nganter ke panitia? Atau mungkin dengan berkembangnya zaman, itu disebut dengan zakat fitrah juga, Ustaz? Nah, dalam hadis Rasulullah bersabda nih, dalam hadis dari hadis Ibnu Umar, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin 'ala al-'abdi wal hurri wal dzakari wal untha was saghir wal kabir minal muslimin. Rasulullah menfardukan, mewajibkan membayar zakat fitrah 1 sa'. 1 sa' dari kurma, 1 sa' dari syair. Syair ini gandum. Ya, gandum makanan di sana, makanan pokoknya orang Arab di sana, gandum. Zaman Rasulullah. Iya, di zaman Rasulullah SAW. Alal abdi, kepada seseorang yang merdeka, laki-laki, perempuan, kecil, tua, dari selama dia muslim dia wajib mengeluarkan zakat. Dan di sini disebutkannya adalah dengan tamar atau dengan syair, gandum. Maka zakat fitrah ini dikeluarkannya dalam bentuk makanan pokok. Dikeluarinnya dalam bentuk makanan pokok. Ya, emang kita makanan pokoknya duit. Ada nggak yang makan duit gitu? Nggak ada, Ustaz. Pelolot dan Ustaz. Ya, itu yang koin. Kalau dia bukan makanan pokoknya duit Ustaz, bukan. Cuman kalau duit dia doyan nih. Doyan, ada emang. Semuanya doyan duit, semuanya. Doyan duit loh. Ada. Tuyul doyan. Iya. Jadi kita nggak makan duit kan? Karena yang difarduin itu makanan pokok dari perkampungan tersebut, dari kota tersebut. Kalau di Indonesia makannya beras, ya udah, bukan beras, ya nasi. Nasi dari bahan beras gitu. Maka dikeluarin dalam bentuk beras, bukan dalam bentuk uang, ya. Kecuali kalau di Indonesia makan pokoknya pakai duit. Tapi kan gak ada. Maka jadi di sini ya tetap menganjurkannya, mengeluarkannya dalam bentuk makanan pokok, dalam bentuk beras. Adapun nanti tata caranya, teknisnya itu mah teknis aja. Datang ke pengurus, ke panitia zakat, nggak bawa beras. Bisa nggak kayak begitu? Nih, gua titip duit nih, lu beliin beras. Gitu. Lu beliin beras ya, nantinya. Ini zakat buat gua, anak gua, apa semuanya. Bisa kayak begitu. Atau mungkin kadang panitia zakatnya udah nyiapin beras itu. di masjid. Jadi bisa dibeli di situ. Nah, beras.
Bapak beras nih, itu saya jual beras di situ, harganya 1 kilo 15.000 misalnya. Ya udah beli beras di situ. Ya udah nih beli misalnya buat satu keluarga 20 kilo, misalnya buat berapa jiwa gitu. Ya udah beli dulu, akad jual beli di situ. Akad jual beli selesai, baru habis itu dikasih nih zakat fitrah nih, kayak gitu. Tapi emang sebenarnya kadang kita ini emang males sekali ya. Modelnya mau yang simpel aja. Saat aneh udah bayar zakat, makanya pakai apa? Aneh pakai zakat, pakai dapat cashback lagi. Masya Allah. Ini orang kayak udah kayak voucher belanja, Ustaz. Iya, ada kayak gitu kan. Iya. Aneh sambil rebahan saat bayar zakatnya. Gimana itu nasibnya ya? Aneh nggak berani menghukumi itu gimana, tapi bagi jamaah MR, aneh saranin ya udah ente kalau perlu ente yang takarin sendiri. Kadang kita mau ibadah simple, pahalamu mau yang paling gede, kan curang kayak gitu, curang. Kalau bisa kita capek juga, rasain beli beras gimana? Kalau perlu panggul beras, anterin langsung ke mustahiknya, anterin. Nah itu kan luar biasa kayak begitu. Zaman sekarang mau sambil rebahan transfer, dapat cashback aneh Sat. Berapa jiwa dapat cashback segini? Kayak lagi ngantri burger Sat. Iya kayak gitu. Jadi kalau ditanya ya dalam bentuk makanan pokok. Tapi nanti misalnya kalau ada yang usul, tapi kan kalau masa dikasih beras mulu, ntar dia lauknya gimana? Ya biar sadar diri. Berarti ngeluarin zakat, bukan zakat fitrahnya dirubah jadi duit, tapi keluarin berasnya, tambahin duitnya. Tambahin ini duit apa? Ini infak sedekah. Berapa ya misalnya per jiwa? Nih harganya 200.000 nih. Buat beli rendangnya, buat beli apa lagi, opor ayamnya, tambahin duit. Jangan yang udah bisa dirubah. Kebanyakan di antara kita begitu kan, beribadah pakai otaknya sendiri. Itu tujuannya. Pakai mau otaknya sendiri, dia bilang enggak. Dia bilang sekarang saat orang lebih butuh dengan duit katanya daripada beras katanya. Ya nggak? Ntar dia akhirnya zakatnya dipakai duit. Langsung dibikin kuota. Ya Allah Karim. Jadi udahlah, ini kita terima bahwa zakat yang fitrah ini bentuknya makanan pokok gitu. Ustaz, aneh mau punya pertanyaan lagi Ustaz. Kalau kita bicara bayar zakat, boleh nggak sih kita membayarkan zakat untuk kedua orang tua kita yang udah meninggal Ustaz? Jangan dijawab dulu guru. Kita masih ada segmen selanjutnya. Sahabat-sahabat Ngaso, jangan kemana-mana, masih seru di perbincangan kita di Ngaso Ngaji Sore bersama guru kita Ustaz Afif. Saya akan kembali setelah jeda yang berikut. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Ngaso. Ane masih bersama Sohib Ane nih, yang ya Masya Allah, sekarang hari gini dia jadi panitia zakat. Buat antum-antum yang mau bayar zakat, boleh menghubungi Bang Cablak nih. Ustaz, terkait dengan tadi pertanyaan saya, boleh nggak sih kita bayarin zakat untuk kedua orang tua kita yang udah wafat? Ya, pertama zakat itu wajib bagi mereka yang hidup. Kalau yang udah wafat nggak ada kewajiban.
Jadi saranannya daripada ente bayarin zakat, mendingan kalau ada wakaf-wakaf atau infak sedekah atas nama orang tua boleh. Aneh kasih hadiahnya buat orang tua aneh. Tapi kalau zakat itu buat yang masih hidup. Nah, zakat yang buat masih hidup, yang masih kebagian hidup di Ramadan, kebagian hidup di malam hari raya Id, dia kena kewajiban. Orang tuanya kebagian hidup di 2 waktu tersebut, bayarin, izin, boleh aja. Tapi kalau udah wafat nggak usah. Ustaz, tadi Ustaz bilang kalau untuk anak yang baru lahir jam 6 tanggal 30 Ramadan, terus ketemu dengan sholat id, dia harus wajib bayar zakat. Nah, bagaimana dengan orang tua yang nggak sanggup bayar zakat, tapi yang bayar zakatnya malah anaknya, Ustaz? Apakah itu sah-sah aja zakat? Sah aja. Dan bagusnya diberitahu. Abah, nih aneh bayarin zakat ya. Nih, jadi gitu. Dikasih tahu gitu. Aneh bayarin zakat nih atas nama Abah nih, Umi juga. Udah, boleh kayak begitu. Oh, jadi boleh ya bayar zakat orang tua. Ini satu lagi pertanyaan nih, Ustaz. Kalau kita sebagai amil kan kayak si cablak nih, Ustaz, panitia zakat gitu. Sebenarnya secara afdol itu boleh terima faedah nggak sih, Ustaz, dari zakat orang yang berzakat gitu? Kadang-kadang kan ya mohon maaf ya, kalau amil ini kan mungkin udah punya data-data mustahiknya. Wah, ini RT sini sekian orang, RT sebelah sono sekian orang. Nah, itu kira-kira dia ini boleh dapat faedah nggak sih, Ustaz? Baik, jadi emang salah satu asnaf yang boleh menerima zakat ialah wal amilina 'alaiha, orang yang bekerja ngurusin zakat, orang yang bekerja ngurusin zakat. Tapi belum kelar nih, tunggu dulu. Ini pasti buat lu. Oh, buat gua? Buat lu? Iya, buat gua ya. Iya, buat lu. Gua panitianya ya. Panitia lu. Panitia lu. Ustaz, lanjut, Ustaz. Pasang kuping. Ya udah, silakan guru. Ini kadang jadi proyek-proyekan kayak gitu. Jadi proyek-proyekan, jadi amil. Sebenarnya kalau aneh ungkap yang hukum yang mu'tamadnya, amil ini harus ditunjuk dari pemerintah. Bahasa kasarnya harus ada SK-nya deh. Lo ada SK-nya enggak? Dari Jokowi atau dari mana gitu? Ada nggak lu? Dari wali kota atau dari mana? Mencantumkan nama diri sendiri. Nggak punya SK? Enggak. Nah, itu nyodorin diri sendiri. Sebenarnya kalau nyodorin diri sendiri kan harusnya sukarela kalau kayak begitu. Sukarela. Jadi nggak masuk kategori amil yang berhak menerima zakat. Ya masuk ya. Jadi lu nggak dapet lah. Kayak gitu. Kalau aneh ungkap-ungkap yang sebenarnya harusnya nggak dapet kayak begitu. Nah, jangan begitu loh, Ustaz. Masa capek-capek ngumpulin beras, Ustaz, ya kagak dapet, Ustaz. Lo ngomong-ngomong sukarela apa suka duit? Nah, sukarela apa suka duit? Sukarela. 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 Ada maunya tapi. Nih, lu dengerin nih ilmunya tentang amil. Jadi amil itu sebenarnya yang diamanahkan dari pemerintah. Sebenarnya kalau sekarang di masjid itu udah ada namanya UPZ, unit pengumpul zakat. Dari masjid itu nanti dari Baznas atau Bazis, dia bakal nunjuk dari pengurus masjid ini 5 orang amil. Dia inilah petugas zakat yang mengumpulkan dan yang menyebarkan, menyalurkan. Dialah yang berhak menerima amil nih petugas nih, karena jelas ada SK-nya dari pemerintah. Nah, kalau misalnya yang kayak modelan cablak ini sukarela sebenarnya. Tapi bicara sukarela, boleh atau nggak boleh, Ustaz? Kalau secara hukum yang Al-Fakir ketahuin, itu nggak boleh. Nggak ada jatah amil. Nah, nanti bisa disiasatinnya dari infak, dari sedekah. Karena kalau zakat ini peruntukannya jelas. Cuma ke 8 asnaf. Tapi kalau infak, sedekah, ya luas. Infak, kan nanti ada orang yang bayar zakat plus infak sedekah. Nah, itu bisa diambil nih sebagai ini nih uang capeknya amil, manggul-manggul beras. Dia ongkos pakai bensin, apa semuanya bisa dapat dari infak dan sedekah, bukan dari zakat. Bukan dari zakat. Jadi bukan misalnya ini berarti 1 karung buat jatah amil. 1 orang masing-masing dapat 1 karung beras. Enggak. Kecuali amilnya jelas ber-SK. Adapun nanti ikhtilaf nanti obrolanannya ada yang mempermasalahkan ya. Boleh-boleh aja kalau ada yang berpendapat beda dengan pendapat Al-Fakir. Oh, dia amil, dia ditunjuk sama masjid. Cuman kalau kita tahu yang nunjuk itu yang bisa pemerintah. Ulil amri ya dari sini Baznas atau dari
pokoknya ada SK-nya itu, ada surat keputusannya kayak begitu. Nah, makanya disiasatin dari infak, sedekah. Atau bisa juga kayak misalnya nyablak, amil, tapi di sisi lain dia juga orang yang membutuhkan. Iya. Nah, maka dia bisa mendapatkan bukan dari amilnya, orang yang membutuhkan, dia fakir, ya. Ya, buat besok aja makan pas-pasan, semua boleh dia dikasih gitu. Butuh nggak, Blak? Butuh nggak lo? Butuh. Lu sebenarnya butuh pulsa atau pakai data lo butuhnya? Itu mah sama aja aja. pakai data sama pulsa, Bang. Maksud gue lo butuhnya beras sampai pakai data nih jadinya? Beras, buat makan, Bang. Terus? Ya kan. Pakai data? Mau lebaran juga, Bang. Duit juga? Lah, iya. Buset, penuh kantong lo. Lah, Sat, saya mau tanya nih, Sat. Kalau kita bicaranya tadi adalah penyaluran zakat. Nah, sebenarnya orang-orang yang menerima zakat kan disebutnya mustahik, ya, Sat. Mustahik. Nah, itu orang-orang mustahik itu boleh nggak sih dia berzakat, tapi pakai zakat dari hasil yang dia dapat gitu, Ustaz. Misalkan ada orang anterin gitu, Bu, saya berzakat kepada Ibu gitu. Tapi ya Ibu ini, saya belum bayar zakat nih. Tapi duit nggak punya, karena ada hadiah zakat, saya bayar zakat pakai duit hadiah ini, beras hadiah ini. Itu gimana, Ustaz? Jadi sebenarnya ketika kita mengeluarkan zakat, bagusnya itu pakai makanan yang kita konsumsi, standarnya apa. Kalau misalnya aneh makan, aneh berasnya kudu pakai beras basmati misalnya nih, beras yang mahal nih, beras yang mahal. Aneh nggak level beras-beras yang murah kayak gini. Ya berarti makanan pokok dia ngeluarin berasnya itu beras yang mahal. Jangan nanti kalau giliran makan pakai standarnya beras yang mahal basmati, kalau ini boleh beras yang perak aja itu. Waduh. Yang dari mana? nggak boleh berarti Ustaz kayak begitu, Ustaz. Ya nggak boleh. Dia harusnya pakai standar makannya dia. Apa yang dia biasa konsumsi? Apa yang dia biasa konsumsi. Artinya kalau di bawah nggak boleh. Tapi kalau naikin kelas boleh. Oh. Naikin kelas, aneh biasa konsumsi misalnya beras murah. Aneh mau zakat, aneh mau ngeluarin yang terbaik. Aneh kasih beras yang paling bagus. Pulen gitu. Boleh, yang pulen kayak gitu. Nah, mengenai tadi kan orang udah nerima zakat, dapat beras kayak begitu. Boleh nggak berasnya dikeluarin lagi buat zakat? Ya tadi itu baik lagi standar tadi ya, itu diukur aja. Dia standarnya kayak gimana. Tapi kalau dibilang boleh atau nggak bolehnya, boleh-boleh aja. Itu jadi udah kepemilikan dia. Udah milkut tam, kepemilikan sempurna punya dia, dan banyak dikeluarin lagi untuk zakat, boleh-boleh aja. Nah, Ustaz, pertanyaan terakhir nih, Ustaz. Terkait dengan zakat, artinya kan itu kalau kita bicara zakat fitrah kan identik dengan bulan Ramadan. Nah, kalau kita kelupaan bayar zakat, baru ingatnya itu mungkin setelah 2 atau 3 hari Syawal. Kita mengingatnya gitu, gue udah bayar zakat belum, udah bayar zakat belum. Itu kira-kira ada kewajiban khusus atau ada konsekuensi yang kita harus jalani, kan? Kebangetan ya kalau sampai kelupaan ya. Ya, tapi kan ini mudah-mudahan jadi ilmu guru gitu. Iya. Jadi kalau yang ngeluarin zakatnya setelah sholat itu dihitungnya sodakotun bin sodakot. Itu cuma sedekah-sedekah aja. Dianggapnya sedekah-sedekah aja. Nggak ada turunannya dia harus melipat gandakan apa sebagainya. Yang pertama satu dia harus taubat ya. Dia harus taubat, istighfar, minta ampun, minta maaf sama Allah, dan dikeluarin udah keluarin. Walaupun bukan di bulan Ramadan. Meskipun bukan di bulan, udah lewat dari sholat idnya, udah lewat dari sholatnya, dikeluarin sedekah. Mudah-mudahan Allah dengan maha rahmannya, maha pengampunnya. Kadang yang terjadi itu bukan kelupaan ya, jadi kayak main ngandelan. Gue mah udah dibayarin sama laki gue, katanya. Terus kata lakinya, gue udah titip sama bini gue urusan zakat tuh, ini bini yang ngatur. Udah lebar, lah lu kemarin kan ngeluarin zakat. Repot urusannya gitu. Tungkat Ustaz begitu mah. Iya, itu yang kadang ya koordinasi lah. Koordinasi. Apa ya, suami istri koordinasi yang rapi, apalagi buat ibadah. Ya, buat ibadah siapin yang rapi kayak gitu. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat Ngaso, itu dia tadi bincang-bincang kita dengan guru kita tentang zakat. Bagaimana afdolnya bayar, bagaimana waktu yang tepat juga untuk membayarnya. Dan mudah-mudahan kita juga tahu siapa sih yang nerima zakat kita atau kita salurkan kemana. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang satu ini. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi, yang udah pada siap-siap mau berbuka. Tar dulu, programnya belum habis. Sayang kalau nggak nonton, ntar lagi ketemu baru tahun depan lagi. Masih bersama guru kita nih Ustadz Habib. Ustadz, silakan kesimpulan zakat Ustadz. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimus shalah wa atuz zakah." Dirikanlah salat dan tunaikan zakat. Mendirikan salat adalah ibadah vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala. Atuz zakah ibadah sosial. Ibadah horizontal. Ya, ibadah horizontal, dan keduanya ini sangat penting, jadi fundamental dalam rukun Islam. Kalau misalnya satu aja hilang, maka Islam bakalan roboh tuh. Nah, bahkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq memerangi mereka yang nggak mau mengeluarkan zakat. Jadi ini jadi pengingat di episode kali ini untuk menunaikan zakat fitrah dengan tata cara yang lebih baik lagi. Ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang menyatakan saumu Ramadan mu'allakun bainas sama'i wal ard. Puasa Ramadan itu ngegantung, terkatung-gantung antara langit sama bumi. Ya, masih ngambang tuh. La yurfa'u illa bi zakatil fitr, nggak diangkat terkecuali dengan zakat fitrah. Jadi kalau misalnya mau diangkat nih puasa kita, artinya benar-benar dilaporin benar pada Allah Subhanahu wa taala, fulan bin fulan puasa Ramadan beneran, itu salah satu tiketnya bayar zakat fitrah. Bayar zakat fitrah, diangkat pada Allah Subhanahu wa taala. Baru nanti dia mendapatkan keutamaan puasanya, keutamaan zakat. Begitu Bang Bintang. Alhamdulillah. Bang. Sahabatnya so, Pamit dulu ah. mau kemana Bang? Masjid. Masjid. Gua ada mau jadi bukaan. Agak ini balikin panitia zakat ke masjid aja. Jadi lu udah nggak mau jadi panitia zakat? Kagak tahu ilmunya. Oh, berarti lu mau kasih sama yang ada. Oh, jadi pada repot ya? Iya. Lu mau ke masjid? Iya, jangan lupa. Duduk lu apa sih? Apaan Jangan sih? lupa. Bukaan. Tadi gua sahur cuma nama nasi mau kerupuk. Jangan bukaan dah. Gua mau buka di masjid juga Bang, kalian Bang. Enggak. Buka di masjid. Iya, sono lengkap. Ada rendang juga katanya. Masya Allah. Iya, tadi Ustaz ngomongin rendang, aduh jadi inget nemu rendang. Blak, lu beneran buka di masjid? Iya, di sana ada korma, ada pantau lah, hal-hal lama. Blak, lu buka di masjid? Iya, Lah gua gimana? Sana ada kolak juga dah. Assalamualaikum. Masya Tat. Allah. Tat nih, kita juga buka di masjid tadi. Ayo berangkat. Taruh Tat, kita tutup dulu Tat ya. Sahabat-sahabat Ngaso dimanapun berada, itu dia tadi episode zakat. Mudah-mudahan menjadi satu ilmu, khususnya buat saya dan sahabat saya secara pribadi, dan mudah-mudahan juga bermanfaat buat antum semua. Sampai ketemu di episode-episode selanjutnya bersama guru kita dalam program Ngaso. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.